Oke ya, di sini ada Om Ben. Tes 1 2 3. Besok gimana nih Om Ben? Besok itu hari Senin. Yang pasti satu hari Senin. Yang kedua itu ada acaranya Mas Bekti. Ya, jadi saya mau main ke sana, ya, trading di sana. Ya, kita lihatlah marketnya gimana. Saya berharap saham-saham masih terus naik ya. BP masih oke, ya gitu kan. BP masih oke, terus ada saham-saham lain yang masih oke. Ya, intinya market masih sama sih. Kalau teman-teman FOMO ya pasti akan loss besar-besaran. Kalau teman-teman bisa mengatur porsi ya bisa lah dapat peluang ya, karena pasti ada rebound-reboundnya ya. Nah, kira-kira gimana nih Om Ben buat teman-teman yang udah cut loss bukan udah cut loss, hari Jumat udah ada yang udah cut loss segala macam, psikologinya gimana Om Ben? Ya kalau psikologis ya menurut saya gini, kalau teman-teman psikologisnya memang lagi rusak ya, kurangin modal ya. Itu yang saya lakukan juga, makanya saya buat 10 million challenge itu. Dengan modal 10 juta aja saya bisa mengembalikan psikologis lagi untuk profit konsisten, supaya saya tetap bisa mencari peluang-peluang yang ada ya, tidak kehilangan uang dan jual besar, tapi peluangnya masih bisa dapat. Jadi saran saya ya kurangin modal ya. Udah cut loss yang biasanya main pakai 100 juta, main pakai 10 juta aja ya, kurangin aja. Jadi supaya kalau loss gak gede lah, itu cara mengembalikan psikologis. Jadi siapin dana cash lebih baik Om Ben? Iya, cash itu tetap yang terbaik, karena begini, kita nggak pernah ngerti marketnya akan rebound kapan ya. Ketika market rebound kita punya cash, kita bisa dapat peluang, dapat profit ya untuk jangka pendek ya. Kemudian kita cash out lagi, tungguin market lagi dengan sabar lagi. Itu cara yang paling baik menurut saya di market seperti ini. Jadi agresif itu waduh bahaya. Nah, kalau misalnya dari Juni sendiri Om Ben, sekarang udah pertengahan nih, kira-kira menutup setengah bulan lagi nih, kira-kira market nih masih nuansanya kayak gini apa gimana nih Om Ben? Saya rasa masih akan sama ya, marketnya masih akan sama, nggak ada yang berbeda. Tinggal kalian bagaimana menyikapinya. Kalau kalian tetap pesimis, nggak dapat cuan sama sekali malah. Kalau kalian terlalu agresif, profit kalian bisa habis, modal kalian bisa habis. Jadi yang paling baik adalah kita pintar-pintar menginjak pedal rem dan gas ini ya, dengan bijaksana aja. Jadi kondisinya ini sekarang harus tetap semangat atau tetap menyerah Om? Ya, jangan menyerah dan tetap semangat ya. Jadi jangan menyerah, tetap semangat. Bukan kebalik ya. Jangan bukan semangat, kebalik, tetap menyerah ya. Ya, bukan itu. Karena kasihan ini udah pada menyerah semua. Nanti khawatir malah pensiun semua. Nah, kira-kira Om Ben kalau hari Senin nih ada bisa yang di watchlist nggak nih? Ya, buat saya cuma satu ya. Saya memang masih akan mantau BP ya. BP masih bisa dipantau. Kemudian BRMS itu juga masih menarik ya. Tapi kembali lagi ya, jangan FOMO karena hati-hati sekali ya, ini marketnya benar-benar begini. Saya sih nggak berani agresif. Oh, Om Ben jadi nggak berani agresif ya? Nggak berani. Om Ben ada yang nanya nih ulang tahun keberapa nih? Rahasia atau gimana nih? Saya bulan ini ulang tahun yang ke-14. Ya, ini. Terus ada wish listnya apa nggak Om Ben? Kira-kira nih di yang ke-14 ini? Ya, ulang tahun ke-14 ini saya berharap trading saya semakin maju dan teman-teman juga semakin pinter ya. Saya suka sekali kalau teman-teman semakin profit seperti itu ya, gak banyak yang menyerah ya. Jangan khawatir, ini kan ARB mau simetris lagi kan ini. Nah, gimana tuh Om Ben? Pandangan ARB simetris nih setuju atau gimana nih Om Ben? Kalau ngomong setuju nggak setuju kan nggak bisa ya. Kan ini otoritas yang sudah bikin peraturan, sama kayak peraturan pemerintah. Pemerintah ada peraturan apa, kita nggak bisa nggak setuju. Kita mau demo pun kan nggak ada gunanya menurut saya. Jadi menurut saya kita manfaatin aja, kita ikutin aja. Kalau memang ARB simetris kan plusnya adalah kita punya range yang sangat lebar, volatile sekali kan, range-nya lebar. Tapi kalau ARB nggak simetris kan biasanya kunci ARB berjilid ya. Jadi mungkin sekarang kalian nggak akan kunci ARB berjilid ya, mungkin cuma 2 kali ARB. Tapi kan ingat range-nya lebar sekali ya. Buat teman-teman yang pandai memanfaatkan peluang ya, misalnya ada pantulan, range-nya lebar ya. Sama seperti zaman dulu saya masih ingat, saya tuh pernah beli saham di ARB di harga 52 waktu itu, closing-nya arah. Jadi langsung dalam sehari bisa profit 70% lebih. Nah itu kan peluang yang sangat bagus kan. Benar. Buat yang disiplin. Ya cilakanya buat yang arah hunter gak disiplin. Ya kan, kalian bisa misalnya sahamnya arah kemudian ARB ya langsung bisa hilang 70% dana kalian. Nah ini pinter-pinteran kita, makanya harus disiplin. Kalau gak disiplin habis beneran. Habis benar. Nah kalau Om Ben walaupun ini otoritas dikasih preference, pilih ARB simetris atau yang kayak sekarang aja Om Ben?
Kalau saya jujur aja, kalau pingin ya pingin yang sekarang aja, karena kan nggak perlu belajar lagi, nggak perlu mengadjust lagi ya. Pinginnya kan seperti itu. Ya tapi ya ikutin aja. Karena kalau AEW simetris kan semua akan berubah. Market makernya juga akan mengadjust permainan lagi. Kalau sekarang kan udah ngerti ya. Pokoknya jangan sampai kena AEW kunci aja. Kalau kena kunci AEW ya AEW berjilid kan seperti itu. Nah kalau nanti kan berubah lagi. Itu kan plus minus juga seperti itu. Nah, kalau misalnya level IHSG sekarang Om Ben, jadi lebih baik wait and see dulu. Saya lebih baik bukan ngomong wait and see juga ya, wait and see plus kita memanfaatkan pantulan-pantulan jangka pendek. Jadi saya nggak merekomendasikan untuk bermain jangka panjang karena buat saya dengan posisi sekarang akan berisiko, kecuali kalian seorang investor ya, itu beda urusan. Kalau ngomong investor ngomongnya tahunan ya. Kalau ngomong main bulanan aja tuh bukan investor menurut saya. Jadi kalau yang buat main bulanan itu harus berhati-hati ya. Hati-hati kalau memang sahamnya patah tren ya harus segera keluar. Kalau sahamnya downtrend ya jangan dikada di bawah. Tunggu pantulan aja. Jangan sampai berusaha mengukur bottoming dari sebuah saham. Itu bahaya sekali. Nah, untuk 10 million challenge-nya gimana nih Om Ben? 10 million challenge so far so good ya. Jadi tengah market kayak gini masih good Om Ben? Masih good ya. Saya kemarin update kan per minggu lalu sudah di atas 30 ya. Yang per minggu ini saya belum update biar surprise aja. Tapi saya melihat kenapa saya membuat 10 million challenge? Kan ada yang nanya, saya jawab. Ya kenapa sih Om Ben sebenarnya? Kenapa nggak 100 million challenge atau apa gitu? Kenapa 10 juta? Karena yang pertama 10 juta buat saya itu sebuah angka aman dari psikologis. Karena ya saya tidak merendahkan uang 10 juta, tapi memang saya bermain di atas 10, ya kan seperti itu ya. Dan menurut saya 10 juta itu adalah angka yang dimana teman-teman ini rata-rata mungkin bisa ya punya modal sekitar 10-an tuh ada. Jadi akan sangat baik sekali sebagai contoh bahwa saya ingin menunjukkan bahwa di market yang susah sekalipun kita dengan dana kecil pun kita bisa bermain ya. Itu yang saya pengen, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengembalikan psikologi saya, dimana ketika saya bisa mendapatkan konsistensi lagi ya di market yang susah begini, otomatis saya akan lebih pede lagi untuk mengarungi market. Tujuannya apa? Ketika someday marketnya benar-benar bagus dan bullish, saya tidak kehilangan momentum karena apa? Psikologi saya nggak rusak. Jadi itulah kenapa saya buat 10 million challenge. Banyak yang bilang katanya Om Ben kenapa nggak nyalain IG-nya, justru ini langsung khusus buat Om Ben ya ini. Iya. Ini eksklusif buat Om Ben. Ini gara-gara ini Sabrina ini menodong saya. Ini kita mau balik, ini sudah mau balik ya, udah bayar bill ya Om Ben. Udah bayar bill. Tiba-tiba dia IG live begini. Saya pikir cuma bikin video, tapi ternyata IG live ini. Dikerjain Sabrina nih. Nah, jadi untuk 10 million challenge-nya masih proses ya Om Ben ya? Masih proses, dan saya akan bikin 10 million challenge sampai akhir tahun ini ya. Oh, sampai akhir tahun? Iya, saya akan sampai akhir tahun. Saya ingin ngerti dengan dana 10 juta per 25 Mei nanti di akhir tahun akan jadi berapa ya. Ada apa dengan angka 25 Mei Om Ben? Nggak ada. Jadi 25 Mei itu adalah titik di mana saya sebenarnya iseng. Jadi saya punya satu akun yang memang nggak kepake ya, dan memang akun ini nggak ada duitnya seperti itu. Jadi saya isi supaya 10 juta dan saya jalanin aja. Tujuannya apa? Supaya nanti akan saya buka semua beberapa bulan lagi lah ya, mungkin 3 bulan lagi akan saya buka semua dari 25 sampai 3 bulan itu. Teman-teman bisa lihat ya, nanti saya share semuanya di dalam channel saya, dimana tidak ada top up di situ ya. Kalau ada top up pun misalnya ada uang masuk yang saya salah transfer pun akan saya langsung tarik balik. Jadi supaya duitnya tetap sama ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya memang benar-benar dari dana 10 itu bisa jadi berapa pada akhir tahun. Itu saya juga penasaran. Saya nggak ngerti akan jadi berapa. Cuman saya berharap ya dari dana kecil itu kita bisa dengan pengertian yang benar di market dan dengan strategi yang benar kita bisa melipat gandakan yang kecil itu aja. Oke. Nah, jadi 10 million challenge ini kalau boleh diingetin ulang, ini dimulai kapan Om Ben kemarin? 25 Mei. 25 Mei ya. 25. Kita lihat 25 Mei 2022 sampai 25 Desember nanti hari Natal gitu ya. Ya, akan jadi apa gitu ya. Jadi apa? Siapa tahu bisa beli mobil gitu. Bisa beli mobil. Atau siapa tahu malah bisa beli motor Mio aja ya kan, karena analog kan nggak ada yang ngerti. Ya saya berusaha tidak agresif di akun yang 10 million itu. Jadi benar-benar, dan bersyukur dengan saya nggak agresif. Win rate saya itu di atas 90%. Nah, itu maksudnya all in atau gimana Om Ben, ada yang nanya nih? Oh jelas all in. All in. Kenapa saya all in? Kembali lagi karena saya terbiasa bermain dana di atas 10 juta ya. Jadi buat saya psikologisnya sangat aman sekali. Tapi buat teman-teman yang mungkin biasa bermain dengan 10 juta, all in itu akan bisa merusak psikologis. Jadi hati-hati. Karena itu alasan saya kenapa saya all in ya. Karena saya terbiasa bermain di angka di atas 10 juta. Oh, oke. Jadi 10 juta all in ya Om Ben ya? Iya. Oke, nah mungkin terakhir nih pesan dari Om Ben nih setelah kita udah bayar bill dan kita bentar lagi juga mau pulang. Pesan buat besok gimana Om Ben?
Iya, pesan buat besok teman-teman, jangan pesimis, jangan terlalu pesimis. Karena buat saya itu setiap hari ada peluang. Nah, caranya bagaimana kita memanfaatkan peluang? Kita harus pintar-pintar mengatur keuangan kita, modal kita. Tujuannya juga supaya psikologi kita aman. Kita nggak terlalu FOMO, tapi kita nggak tergerus modalnya. Saya lebih cenderung bermain pendek daripada harus ngejar panjang targetnya ya. Dalam arti yang penting kita bisa profit terus aja tiap hari ya secara konsisten daripada kita berusaha maruk pengen sahamnya arah, nungguin saham arah malah keguyur. Nah itu yang bahaya sekali. Jadi pesan saya di market yang seperti ini volatile, jangan FOMO ya, jangan FOMO, hindari saham-saham yang buy on breakout-nya. Kalau mau bisa buy on breakout juga harus hati-hati dan disiplin. Kalau gagal breakout harus segera keluar, jangan sampai jadi invest ya. Jadi pesan saya itu supaya teman-teman bisa sustain di market, karena menurut saya market ini akan nggak akan membaik dalam waktu dekat, tapi ya akan begini terus ya. Dan saya khawatir teman-teman ini kalau nggak kuat malah pensiun, dan akhirnya nanti ketika marketnya baik teman-teman nggak mendapatkan momen untuk itu. Oke. Dan banyak banget Om Ben yang ngucapin happy birthday ke-14 ya Om Ben ya. Ya, 14 tahun saya masih ADG ya. Oke, bye-bye.